Halo pemirsa, bersama saya Diana Fahira menjumpai Anda dengan berita mengenai cagar budaya yang ada di Kota Makassar. Kali ini datang dari sebuah bangunan tua salah satu sekolah yang berlokasi di Jalan Amanagapa, yaitu SMA Negeri 16 Makassar. Apa sajakah cerita sejarah di balik bangunan ini? Berikut liputannya. Sekilas, bangunan yang berlokasi di Jalan Amanagapa ini nampak seperti bangunan pada umumnya. Akan tetapi, siapa sangka jikalau bangunan ini merupakan salah satu peninggalan dari masa kolonial Belanda yang ada di Indonesia. Terlihat bangunan ini memang terkesan sangat tua dengan arsitektur yang cukup sederhana. Hal inilah yang membuat bangunan ini terlihat sangat unik. Nampak dari pintu-pintu yang terbuat dari kayu berukuran lebar dan tinggi, serta hampir sebagian dindingnya dijadikan sebagai ventilasi. Namun, sampai saat ini, bangunan ini dijadikan sebagai sarana pendidikan oleh pemerintah sekitar. Bangunan pada masa kolonial Belanda ini pernah dialihfungsikan sebagai sekolah hakim dan jaksa, SGB atau sekolah guru bawah, SGA atau sekolah guru atas, SPG atau Sekolah Pendidikan Guru, PGSMTP atau Pendidikan Guru Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan SMA Negeri 16 Makassar hingga saat ini. Meskipun telah beberapa kali dialihfungsikan, bangunan ini tetap dipertahankan keaslian dan ciri khasnya sebagai bangunan bergaya arsitektur Belanda, sehingga tidak mengherankan jika bangunan ini digolongkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi. Pintu ini dibuat tinggi karena Belanda menyesuaikan kondisi Makassar yang beriklim tropis agar udara dapat masuk dengan mudah dan memberikan kenyamanan. Hal ini tentunya tidak akan ditemukan di Belanda dengan iklim yang berbeda. Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita masuk ke dalam untuk melihat kondisi dari ruangan ini. Bangunan ini dibuat tinggi karena pembuatnya sendiri berasal dari negara Belanda, di mana kondisi geografis negara Belanda lautannya lebih tinggi daripada daratan, sehingga mereka merancang bangunan ini berdasarkan kondisi kota Makassar yang pada saat itu hampir sama dengan kondisi geografis di negara Belanda. Selain itu, banyaknya pintu yang dibuat karena disesuaikan dengan struktur bangunannya yang begitu besar, sehingga akses keluar masuknya lebih mudah. Meskipun telah mengalami renovasi di beberapa bagiannya, akan tetapi lantai, tembok, pilar, pintu, dan atapnya masih merupakan bangunan dari masa kolonial Belanda. Berikut informasi dari narasumber. Ya, bangunan ini sangat unik di mana tiang-tiangnya dan jendela dan seterusnya itu memang sudah didesain dengan jenis kayu yang sangat kuat sekali. Bahkan struktur yang pancang bangunan itu tidak memakai cakar ayam dan besi dan seterusnya, hanya mengandalkan tiang dari campuran kapur dan seterusnya, tapi tetap struktur bangunan bisa bertahan sampai detik ini. Karena seandainya bukan karena aspek historis, mungkin bangunan ini sudah lama diratakan. Ini saja tegel ini, saya sejak di sini beberapa kali saya ditawari orang untuk menukar dengan tegel yang masa kini yang terbagus untuk tukarnya ini, tapi saya jawab tidak bisa karena ini dalam pengawasan negara. Ini benda sudah termasuk antik dan kalau dirawat dengan baik ya cukup menjadi. Kedepan kami harapkan tempat ini dipoles dengan baik sehingga bisa menjadi daya tarik wisata khususnya dari sisi kepurbakalaan. Sebelum mengalami renovasi, dulunya di sini terdapat nomor registrasi dari cagar budaya. Berikut informasi dari narasumber. Bahkan di tempat ini dulu ada nomor register kalau tidak salah 905 kalau tidak salah 906, tapi karena orang tidak mengerti waktu direhab ini dilepas dan tidak tahu di mana lagi keberadaannya itu. Dulunya tempat saya berdiri ini terdapat 7 anak tangga.
dan sekarang tersisa 3 anak tangga saja karena telah mengalami penimbunan di beberapa anak tangga lainnya. Dulunya bagian depan bangunan ini terletak di sini, di tempat saya berdiri. Setelah menjelajahi bangunan ini, kita bisa melihat bahwa bangunan ini masih berdiri kokoh yang fungsinya sekarang sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di Kota Makassar. Sudah seharusnya warisan budaya bersifat kebendaan perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan agar di masa yang akan datang tidak habis ditelan oleh perkembangan zaman. Saya Diana Fahira, pamit undur diri. Salamaki, topada salaman.